Hai semuanya, perkenalkan nama aku Cinta Putri Melani, aku dari kelas 12 ULP Industri. Hari ini kita akan membahas mengenai lembaga negara. Jadi teman-teman, yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih lembaga negara itu? Nah, tertulis, lembaga negara merupakan badan atau organisasi yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Namun, secara terminologi, lembaga negara memiliki arti yang berbeda-beda. Kalau fungsinya apa ya? Nah, fungsi dari lembaga negara itu sendiri merupakan membantu menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah di Indonesia. Ya, pokoknya lembaga negara itu kurang lebih seperti suatu badan, organisasi, ataupun alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Selanjutnya nih teman-teman, kita juga harus tahu nih apa aja sih ciri-ciri dari lembaga negara. Yang pertama, setiap lembaga negara memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. Yang kedua, lembaga negara menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai dengan bidang politik, agama, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Yang ketiga, lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi atau hukum dasar, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Yang keempat, keberadaan lembaga negara terdapat di pusat pemerintahan atau ibu kota, ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintahan. Selanjutnya, teman-teman tahu gak sih apa aja sih lembaga negara yang disebut di Indonesia itu? Yang pertama ada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga lembaga yudikatif. Lembaga legislatif berfungsi untuk membuat undang-undang, lembaga eksekutif bertugas untuk menjalankan dan juga mengimplementasikan undang-undang, lembaga yudikatif bertugas untuk menegakkan hukum dan juga keadilan secara independen. Nah, teman-teman, lembaga negara juga memiliki peran-peran penting lah untuk memajukan dan juga mensejahterakan Indonesia, yang itu yang telah ditetapkan terciptanya kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan juga kemajuan bangsa. Nah, apakah teman-teman tahu? Pada UUD NRI tahun 1945, sebelum amandemen, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi loh. Namun, setelah terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang sama kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Oke teman-teman, supaya kita bisa mengerti lebih jelas bagaimana sih yang maksudnya setelah amandemen itu. Nah, di sini kita akan melihat penataan lembaga negara. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas ke dalam peran apa aja sih kak dalam lembaga negara itu, ada apa aja sih kak peran-perannya. Jadi yang pertama kita punya peran lembaga negara dalam politik. Peran lembaga negara dalam politik dikategorikan sebagai yang pertama, membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang atau produk hukum di bawah dasar negara. Yang kedua, melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menjalankan fungsi pengawasan. Selanjutnya, menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Yang terakhir, menjalin kerjasama baik dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya, kita juga punya peran lembaga negara dalam bidang ekonomi nih teman-teman. Yang pertama, menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan negara dalam bidang ekonomi. Yang kedua, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi serta meningkatkan produktivitas perekonomian dengan skala kecil, menengah, dan nasional. Yang ketiga, mengatur distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Yang selanjutnya ada mengatur ekonomi suatu negara dalam rangka menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Yang terakhir, bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ekonomi yang diambil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak, termasuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen dari praktik bisnis yang tidak fair. Selanjutnya kita juga punya peran lembaga dalam bidang sosial. Peran lembaga dalam bidang sosial terdapat dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam pasal 34 ayat 3 dibunyikan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari pasal-pasal di atas tergambarkan bahwa lembaga negara memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlindungan dari negara seperti anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas, dan lansia. Untuk itu, peran lembaga negara dalam bidang sosial dapat dirumuskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam upaya penjaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin tanpa membedakan suku, ras, agama, dan juga antar golongan. Salah satu contoh program dalam peran lembaga negara dalam bidang sosial yang biasa kita ketahui adalah BPJS. Selanjutnya, kita juga punya peran lembaga negara dalam bidang budaya. Lembaga negara ini memegang peran penting dalam perkembangan dan juga pelestarian kebudayaan di Indonesia. Hal itu sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, serta sebagai pengatur dan pemberi arahan dalam pembentukan kebijakan budaya. Lembaga negara yang berperan dalam bidang budaya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Kesenian Jakarta, Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa. Yang selanjutnya kita juga punya peran lembaga negara dalam bidang pertahanan. Nah, peran ini diberikan kepada Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, bisa dirumuskan yang pertama itu seperti perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Oke teman-teman, kita juga sudah sampai di akhir, yaitu peran lembaga negara dalam bidang keamanan. Peran lembaga negara pada bidang keamanan lebih berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Peran ini tidak lepas dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia untuk memperoleh tempat tinggal pada suatu wilayah dengan damai dan sejahtera. Selain itu, usaha negara dalam menciptakan sistem ketertiban masyarakat diperlukan alat negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk membahas dalam bidang lembaga negara. Nah, di sini kita juga punya salah satu contoh lembaga negara yang akan kita bahas nih teman-teman. Apa ya kira-kira? Oke teman-teman, lembaga negara yang akan kita bahas yaitu adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Apa aja sih kak tugas-tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan itu? Nah, jadi tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa tanggung jawab keuangan negara yang peraturannya sudah ditetapkan melalui undang-undang. Nah, di sini juga ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh BPK. Yang pertama ada melakukan penentuan terkait objek pemeriksaan atau merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, lalu menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Apakah Badan Pemeriksa Keuangan ini juga mengatur tentang pengkorupsian kak, tentang memeriksa korupsi? Jawabannya tentu saja. Memperhatikan kewenangan BPK sejak mula mustahil apabila kita melepaskan BPK dari kerja besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Posisinya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak bisa tidak menempatkan BPK sebagai salah satu motor dalam perang melawan korupsi. Lah, kalau begitu apa bedanya KPK sama BPK, Kak? Jadi, KPK bertugas dalam ranah penegakan hukum dan menyelamatkan uang negara dari korupsi. Sementara BPK tugasnya mengaudit keuangan negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota. Jadi, BPK itu memiliki daerah provinsi sementara KPK tidak. KPK hanya memiliki di pusat.
Berapa lama sih Kak masa jabatan dari anggota BPK itu? BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Yang terakhir, siapa sih Kak yang berhak mengangkat dan juga memberhentikan BPK itu? Jadi, berdasarkan konstitusi, pemilihan anggota BPK merupakan kewenangan dari DPR. Jadi, BPK ini dapat diangkat dan juga diberhentikan hanya oleh DPR. Cukup sekian mengenai tugas lembaga negara kali ini. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah, semoga tugas ini dapat berfungsi untuk kalian semua. Sampai jumpa.